Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Pada saat aku lihat wawancara Meta Ayu Tereskova di program Sindo News ya, ini adalah kakak ipar dari Arya Daru Pangayunan, kakak kandung dari istrinya Pita. Ada satu poin yang disampaikan tuh sepertinya menyimbolkan ada sesuatu hal yang sedang menjadi gong. Karena kan pihak dari Arya Daru mengatakan mereka sudah menyiapkan kuasa hukum atau pengacara sudah memilih dan akan segera memberikan keterangan ke media secara resmi. Dan langkah-langkah yang diambil saat ini menurut Meta adalah semuanya dikonsultasikan ke kuasa hukumnya. Adalah hal yang wajar. Waktu ditanya nih dalam program Sindo ini kan bahwa ada kecurigaan nggak terkait dengan gelar perkara, kemudian juga dengan rilisnya, karena gelar perkara itu dilakukan komunikasi ke pihak keluarga sehari sebelum adanya rilis bersama di Polda Metro Jaya. Katanya Meta ada satu hal yang mencurigakan waktu gelar perkara, saya memang ada curiga. Tapi saya no comment dulu deh. Nah, coba kita simak cuplikannya berikut ini teman-teman. Kalau curiga ya iya gitu mas, maksudnya saya no comment dulu deh mas. Maaf ya mas. Oke. Saya no comment dulu ya Mas. Curiga mau disampaikan, tetapi di tengah perbincangan nanti saya sampaikan lagi. Artinya memang ada strategi-strategi yang sudah dikonsultasikan dengan kuasa hukumnya. Tetapi apa di gelar perkara tersebut yang dicurigakan kalau aku tangkap dari obrolan yang kurang lebih sejaman ini panjang, ada salah satu poinnya adalah terkait dengan amplop coklat. Sebenarnya amplop coklat itu ceritanya seperti apa sih? Jadi ceritanya menurut Meta Ayu ini adalah begini. Malam hari itu, di malam tahlilan pertama, jadi artinya ini baru aja fresh-fresh, belum sebegitu viralnya, tapi ada orang yang tahu nih rumahnya Daru di Jogja, alamatnya, kemudian juga sekitar jam 9-an malam, ada seorang pria yang memberikan amplop coklat tersebut ke ART kami untuk Pak Arya Daru katanya. Dan ternyata setelah dibuka ada 3 lambang tersebut kan, lambang hati, lambang bunga, sama lambang bintang. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini salah satu cuplikannya pada saat wawancara di Sindo, teman-teman. Jam 9 malam itu ada laki-laki itu yang memberikan amplop coklat itu ke ART kami, bilangnya untuk almarhum Pak Arya Daru begitu. Kemudian dia nggak bilang dari pengirimnya siapa, kemudian disampaikan ke adik saya, dibuka, memang nggak ada pengirimnya mas, tapi isinya kok. Oke, untuk terkait isi dan hal lainnya sudah beberapa kali kita bahas di video-video sebelumnya. Tapi poinnya untuk video kali ini adalah begini, pihak dari keluarga Daru tuh kok aneh gitu loh. Padahal amplop tersebut yang berisi 3 hal tadi di hari itu pun juga sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya pada saat ada pemeriksaan dititipin sama istrinya pada saat diperiksa di Jakarta. Tapi bukan cuman pada saat rilis di Polda Metro Jaya tidak disampaikan ke media, bahkan pada saat gelar perkara. Karena gelar perkara itu lebih ini ya, lebih private lah. Tidak orang sembarangan bisa hadir di situ, hanya benar-benar yang ada keterkaitan yang bisa hadir di situ. Salah satunya adalah dari pihak keluarga. Bahkan di gelar perkara pun tidak dibahas terkait dengan hal tersebut. Bahkan dari pihak keluarga menurut Meta sudah ngomong langsung nih pada saat gelar perkara, Pak, itu bagaimana dengan amplop coklat yang berisi 3 hal tersebut? Adakah tindak lanjutnya? Maksudnya pihak keluarga adalah coba dicek Pak sidik jarinya ada nggak di situ. Takutnya nanti sidik jarinya misalnya berhubungan dengan para saksi yang ada atau saksi peristiwa. Kok ada sidik jari di sana? Tapi dari pihak penyidik mengatakan, iya kami sedang mendalami. Kalau ada, aku jujur ya, kalau ada penyidik yang bilang, ya kami sedang mendalami, kami sedang koordinasikan, dugaanku sih kayaknya mereka nggak mendalami dan nggak mengkoordinasikan, dibiarkan begitu aja. Dari beberapa kasus yang pernah kita bahas kan dipikirnya, wah kerja keras setiap hari ternyata, oh ada kendala A, B, C, dan D, atau mungkin kendala biaya dan sebagainya.
untuk penyidikan kasus ini itu kan pernah kita temui di kasus Subang kan ya. Iya, kami sedang dalami, kami sedang ABC tes DNA dan sebagainya. Tapi ternyata salah satu kendalanya adalah masalah biaya saat itu. Karena untuk pengecekan tes DNA sebegitu banyak saksi butuh biaya yang tinggi. Ya, oke lah, itu case yang lain begitu. Cuma sayangnya kalau nggak disampaikan itu kan aneh ya. Jujur, ini adalah hal yang bisa menjadi petunjuk sebenarnya, tapi sepertinya dibiarkan begitu aja. Oke, bagian berikutnya juga yang aneh, ini selain hal-hal tadi, ini ada terkait dengan sosial medianya Daru, tepatnya adalah Instagram. Jadi ada satu kejadian, katanya Mbak Pita ya, bahwa, sorry, ya dari Mbak Meta ini bilang ke media bahwa eh, ini juga berdasarkan keterangan dari Pita istrinya, bahwa istrinya Daru itu tahu semua password dan juga sosial medianya, tapi sudah nggak bisa lagi masuk karena sudah memorize. Aku nggak tahu apakah di sosial media kalau orang sudah meninggal otomatis sudah nggak bisa lagi diakses. Sepertinya mengarah ke sana, karena kalau dibilang Pita tidak memiliki akses password, kayaknya dibantah dengan statement ini. Pita tahu semua password akun Facebooknya, terus juga Instagram, atau YouTube yang lainnya Daru punya itu tahu, tapi tidak bisa diakses katanya. Berarti mungkin sudah ada hal teknis lah ke arah sana. Tetapi poinnya adalah begini, kok waktu di DM, di Instagram, mereka kan sering komunikasi lewat Instagram juga, itu ada tulisan bahwa Instagramnya Daru aktif 7 menit yang lalu. Dan begitu pun juga sama nih dicek ya, dari pihak keluarga, kok aktif 7 menit yang lalu, artinya ada orang yang masuk ke Instagramnya Daru mengaksesnya. Dan itu hanya bisa diakses dari handphone yang hilang tersebut. Atau mungkin ya kalau kita berpikirnya positif, mungkin aja itu diakses dari laptopnya Daru. Karena kan penyidik juga sudah memiliki laptopnya Daru, walaupun itu adalah laptop kantor, menurut media Tempo yang disita saat ini, yang ada WhatsApp-nya. Tapi kan kalau dari penyidik mengatakan secara gamblang, dirilis beberapa waktu lalu bahwa yang ada di laptopnya Daru itu adalah terkonek sama WhatsApp. Tidak dikatakan terkonek sama Facebook, terkonek sama Instagram. Tapi kayaknya kalau untuk zaman sekarang, sosial media yang aku sebutkan tadi, itu biasanya juga terkonek sama laptopnya. Jadi kalau sudah kita login, otomatis bakal ketahuan semua kan ya. Apakah mungkin yang berpikir positifnya ke arah sana? Kan gitu kan, kayak aku aja punya beberapa sosial media, di laptopku juga terkonek sama sosial media tersebut pada saat aku login, sudah otomatis gitu loh, nggak perlu lagi masukin password. Apakah mengarah ke sana juga? Ini ada kemungkinannya, kita juga harus melihatnya dari dua sisi ya, tapi itu sisi yang positifnya, yang berpikiran positif itu. Tapi yang berpikiran bahwa kayaknya nggak seperti itu deh Anjas. Dugaannya HP tersebut tuh memang tidak pernah hilang, tetapi dikuasai oleh orang-orang tertentu gitu. Tujuannya apa dong? Kalau kita baca narasi dari penyidik, tujuannya adalah untuk melindungi pribadi atau privasi, martabat dari Daru. Tapi kok pihak keluarga membacanya berbeda ya? Justru hal-hal yang diklaim dari penyidik ataupun juga Kompolnas, Komnas HAM untuk melindungi harkat martabatnya Daru, tapi dari pihak keluarga membacanya berbeda, justru kok kayaknya kayak nggak ada kejujuran gitu. Karena ada statement dari Meta bilang bahwa mohon penyidikannya terus dilanjutkan penuh dengan kejujuran. Kami tidak percaya kalau almarhum melakukannya karena diri sendiri. Terlebih lagi, posisi terakhir almarhum itu, yang saya lihat dari sosial media pertama kali saya dapatkan, nggak mungkin melakukannya secara mandiri. Nah, untuk bagian ini, kita gunakan logika aja sih. Kalau memang Daru melakukannya sendiri, apakah mungkin posisinya seperti itu? Kan kalian sudah melihat ya di sosial media aku di Instagram, aku repost beberapa kali di Instastoryku bahwa kondisi terakhirnya kok seperti itu ya, bukan tipikal yang ya dia mau mengakhiri diri sendiri. Terlalu manis lah dalam tanda kutip kalau seperti itu. Nah, kemudian juga tentang hasil otopsi kan tentang adanya kandungan CTM yang kita bahas di video lalu bahwa di gelar perkara hal tersebut sudah disampaikan oleh penyidik, dirilis juga sudah disampaikan.
Cuma saat itu kami nggak ngerti karena ya kami cuma menerima data aja, tapi kami nggak ngerti ternyata kadarnya kok setinggi itu gitu loh. Dan juga ada banyak sekali ditemukan di bagian organ-organ dari mendiang begitu. Dosisnya nggak tahu dan di cross check istrinya bilang bahwa Daru tidak memiliki alergi. Ya kita tahu obat tersebutnya nggak cuma untuk alergi kan ya, buat flu dan sebagainya juga bisa kan ya dengan komposisi tertentu atau hal-hal yang mendukung lainnya. Tetapi di detik-detik terakhirnya, komunikasi nggak ada curhat tuh Daru bahwa dia lagi flu, lagi sakit, bahkan di CCTV juga kelihatan dia baik-baik aja, bahkan sempat naik ke lantai rooftop tersebut. Jadi kayaknya terlalu memaksakan kalau Daru mengkonsumsinya karena keinginan diri sendiri. Kayaknya memang ada orang gitu dugaannya yang dengan segala upaya mungkin dimanipulasi atau dipaksa untuk mengkonsumsi tersebut. Ditambah lagi dengan tidak adanya sidik jari orang lain yang ditemukan di area kamarnya. Bahkan sidik jarinya Daru pun juga tidak banyak ditemukan di area kamarnya. Itu kan aneh sebenarnya. Kalau sidik jarinya Daru ditemukan banyak di area tersebut, tapi tidak ada orang lain, menurut aku bisa masuk akal. Tapi kalau tidak ada sidik jari siapapun, itu adalah statement yang disampaikan dalam rilis di Polda Metro Jaya, justru membuat kita, ini aneh, ini terlalu bersih gitu. Apakah mungkin orang yang melakukannya, ada peranannya juga orang-orang yang ada keterlibatan orang lain, dugaannya ada peranan yang membersihkan. Kan gampang membersihkan sidik jari. Kasih air, selap, hilang semuanya. Oke, jadi banyak hal yang membuat keluarga Daru memutuskan untuk menunjuk pengacara yang ini menunjukkan bahwa akan ada 2 alat bukti yang sekarang sedang proses dikumpulkan karena bagaimanapun juga hanya 2 alat bukti yang kuat yang bisa membuka kasus ini untuk ada unsur pidananya. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Menurut aku dengan waktu yang sudah lebih dari 40 hari ini, yang bisa kuat adalah keterangan ahli. Baik itu ahli psikolog, bukan psikolog forensik ya, tapi lebih ke forensik, dokter otopsi, sama mungkin yang berhubungan dengan CCTV ataupun juga alat-alat yang lain. Karena itu lebih minim lah untuk tingkat subjektivitas interpretasinya. Mohon maaf kalau untuk psikolog forensik, menurut aku tingkat subjektivitasnya sangat tinggi sekali. Walaupun itu juga bagian dari ilmu pengetahuan dan juga saintifik. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.